Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu dengan Bapak dan selamat datang di SMP Negeri 1 Jalan Cagak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak Atang Suhayat, tinggal di Cicariang, Desa Bunihayu. Bapak mengajar mata pelajaran PPKN kelas 7. Apa itu PPKN? PPKN itu adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana di dalamnya membahas materi tentang dasar-dasar negara, undang-undang, dan kewarganegaraan. Pada bab 1 ini memuat materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada subbab pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Poin pertama, pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Terutama bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Selama 3,5 abad, Indonesia ini dijajah oleh bangsa Belanda. Setelah Belanda menyerah ke Jepang, karena Belanda dikalahkan oleh Jepang pada Perang Asia Timuraya. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda kalah oleh Jepang dalam Perang Asia Timuraya, dan Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi Belanda itu menyerah kepada Jepang karena mengalami kekalahan oleh Jepang ketika Perang Asia Timuraya. Tapi kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan serangan balasan, maka satu persatu wilayah kekuasaan Jepang kembali jatuh ke tangan sekutu. Nah, dengan itu Jepang segera melakukan tindakan atau merealisasikan, karena Jepang pernah menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dengan adanya kekalahan Jepang oleh sekutu, maka segeralah Jepang membuat atau membentuk BPUPKI. Nah, BPUPKI ini disahkan pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat, sedangkan wakil ketuanya Ichibangase Yoshio, berasal dari Jepang, dan dari Indonesia RP Suroso. Nah, sini ada kata Dr. KRT ya. KRT itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung ya. Kanjeng Raden Tumenggung. Dan di sana ada RP. RP ini bukan rupiah ya. Tapi RP di sini adalah Raden Panji. Gelar lah gitu ya. Nah, ini petinggi-petinggi BPUPKI. Terus anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Jadi BPUPKI ini beranggotakan 62 orang, di dalamnya itu ada perwakilan dari Jepang sebanyak 7 orang. Nah, itu pada poin pertama, di mana Jepang ini menguasai Indonesia dengan mengalahkan Belanda
Dan ketika Jepang ini akan menguasai Indonesia dan akan menguasai seluruh Indonesia, Jepang dikalahkan kembali oleh tentara-tentara sekutu. Maka Jepang segera membentuk tadi BPUPKI dan mengesahkannya sesuai dengan janjinya yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Itu poin pertama. Yang poin kedua, perumusan dasar negara. Poin A, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali sidang. Di sini ada sidang pertama dan ada sidang kedua. Jadi 2 kali selama BPUPKI dibentuk, melaksanakan sidang itu 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan pembahasan tentang dasar negara. Jadi ketika sidang pertama ini yang dibahas adalah tentang dasar negara. Dasar negara ini apa? Dasar negara ini adalah Pancasila. Ya, Pancasila yang dibahas ya tentang dasar-dasar negara ini. Terus pada sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini pada sidang kedua itu yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi yang pertama itu dasar negara, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar. Dalam sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara dan ada beberapa tokoh, diantaranya 3 tokoh bangsa yang mengusulkan rancangan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ya, jadi ada 3 tokoh yang mengajukan perumusan dasar negara. Nah, nanti kalian bisa baca di buku modul ya, di buku modul. Di sini tepatnya ada di halaman 5 sampai halaman 7 ya, 7, 8. Ya, nanti dibaca saja. Di sana ada apa saja yang diusulkan oleh 3 tokoh ini ya, yang menjadi dasar ya untuk membuat dasar negara untuk Indonesia ini. Nah, itu materi yang Bapak sampaikan cukup seperti itu. Kita lanjutkan dengan tugas ya, tugas yang harus dikerjakan oleh kalian semua. Di sini ada 5 soal, Bapak buat 5 soal untuk tugas yang dikerjakan. Nanti dikerjakan di kertas 2 lembar ya, di kertas 2 lembar, dikumpulkan nanti pada saat jadwal pertemuan ke sekolah. Jadi tidak dikirimkan lewat WA atau media sosial lainnya. Jadi nanti diserahkannya langsung saja pada waktu pertemuan. Oke, soalnya ini nomor 1, jelaskan kapan Jepang mulai menguasai Indonesia. Jadi silakan dijelaskan, tadi sudah ada di materi juga, jelaskan kapan Jepang mulai menguasai Indonesia. Yang kedua, BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945. Sebutkan siapa ketua dan wakil ketua BPUPKI. Yang nomor 3, apa saja yang dibahas pada sidang pertama dan kedua. Nah, ini pada sidang BPUPKI. Jadi apa saja yang dibahasnya? Sidang pertama apa, sidang kedua apa? Yang keempat, siapa saja 3 tokoh bangsa yang mengusulkan rancangan dasar negara? Nah, tadi ya, di modul juga boleh dibaca, nanti dilihat siapa saja 3 tokoh bangsa yang mengusulkan rancangan dasar negara itu. Yang kelima, ini yang terakhir, sebutkan 5 dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Jadi tadi ada 3 tokoh, nah diantaranya adalah Muhammad Yamin. Nah, nanti sebutkan, tuliskan ya, dituliskan nanti
5 dasarnya apa saja yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Nah itu tolong disimak baik-baik dan dikerjakan. Perlu diingat kembali, dikerjakan di kertas 2 lembar, dikasih nama kelas, ya, nama kelas, dan dikumpulkan nanti pada saat pertemuan ke sekolah, ya, pada bulan Agustus, ya. Nanti silakan dikumpulkan langsung nanti di sekolah. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, semangat dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.